tapi kalau untuk main balapan menurut saya kurang enak ya, karena kan balapan ya pas macet gitu bisa keluar jalur. Cuman kalau main game yang tadi, waduh anak orang tuh jatuh tuh. Aduh, kualat. Assalamualaikum sobat Viz TV. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas tentang IndiHome paket gamer 50 Mbps. Jadi setelah habis masa kuotanya ya, atau FUP Fire Usage Limits kalau nggak salah, atau Fire Usage Police Limit lah. Pokoknya intinya setelah batas tertentu, ini saya sudah, ini kalau di refresh mungkin nambah ya. Coba kita cek. Oke, jadi ini sudah hampir 2 terabyte. Jadi kalau untuk yang 50 Mbps itu limitnya 1,8 itu udah menyentuh ini maksimal ya. Oke, sobat bisa lihat di sini ya. Untuk speed downloadnya itu jadi sekitar 19 Mbps. Kemudian uploadnya ini seingat saya itu sekitar 2 Mbps. Coba kita lihat. Dan ini dia hasilnya. Jadi 19 dan 2 Mbps. Jadi untuk upload YouTube jauh lebih lemot, itu saya bisa 1 sampai 2 jam. Kadang lebih, apalagi kalau malam. Lebih lama lagi itu uploadnya ya. Oke, sekarang kita tes speed test yang dari Google. Oke, sobat bisa lihat di sini ya, untuk speed test Google-nya jauh lebih kecil ya, hanya 9 Mbps. Jadi pembatasannya berarti macam-macam nih, dari Google-nya ada, terus dari yang tadi ada ya untuk speed test net. Sekarang kita tes yang Netflix. Untuk Netflix ini menggunakan server yang fast.com ya. Di sini ada tulisannya powered by Netflix. Jadi kalau kita nonton Netflix apakah bening atau enggak ya. Kalau yang 20 Mbps kemarin sudah saya review ya. Itu benar-benar gambarnya nggak enak ya, udah kayak 3GP, harusnya di losin aja ya kalau untuk Netflix ya, kan ada kerjasama. Oke, jadi untuk Netflix juga turun ya, jadi 7 Mbps, tapi setidaknya masih bisa HD ya. Tapi kalau misalkan ada 3 yang nonton ya otomatis berkurang, apalagi ditambah YouTube. Jadi ini masih bisa sih untuk HD. Oh, diselingin aja. Oke, di sini sobat bisa lihat ya, ini Steam saya bisa kebuka dan Epic Store-nya juga bisa dibuka. Ini karena saya menggunakan DNS ya, jadi sudah ada di video sebelumnya. Jadi tinggal ikuti aja panduannya. Oke, sekarang saatnya kita coba di STB IndiHome. Ini STB Android apapun bisa ya. Yang penting sobat ada langganan Gameku atau GeForce Now. Oke, jadi itu kan adalah game cloud ya. Apakah lancar dengan speed yang sekarang sudah kena FUP? Oke, kita simak videonya. Oke, di sini saya nggak membuka Disney Hotstar, Netflix ya, karena itu lancar ya. Walaupun sudah habis FUP-nya, karena IndiHome-nya masih ada sekitar 7 sampai 20 Mbps ya, karena FUP-nya yaitu 20 Mbps aslinya, walaupun setiap server berbeda. Oke, kita mulai dari Gameku aja. Di Gameku ini ada game-game yang untuk universal ya, untuk semuanya gitu, dan di atas ada game kids ya. Kalau misalkan untuk anak kita pilih game kids saja supaya tidak ada kekerasan di dalamnya. Jadi game-game anak kalau di sini kan bebas ya. Jadi saya pingin coba game seperti biasa. Saya di sini main pakai stick ya, pakai IndiHome yang V5. Oke, ini adalah gameplaynya ya. Kita coba lihat. Jadi sobat bisa lihat ya. Di sini sih lumayan smooth, lumayan lancar. Coba kita lihat saat permainannya dimulai. Oke, di sini sih gambarnya masih cukup bagus ya, masih worth it lah. Walaupun sepertinya ini mungkin 720. Oke, kita mulai lagi. Wah, ditabrak. Oh, jadi disuruh ngapain ya? Oke, untuk Toy Story sih lancar ya. Tuh, jadi dia tidak ada kendala. Aduh, nabrak. Lancar, cuman belum tahu nih apakah nantinya akan macet. Jadi di sini kita coba lihat aja dulu. Ini kita ikuti tunjuknya, suruh dari abu. Aduh, nabrak lagi. Aduh. Jadi lompat-lompat gitu doang ya gamenya ya. Oke, kita kemana lagi, ke sini. Jadi ini game anak ya, betah udah kalau anak main ini sob. Oke, sekitar beberapa menit sih lancar. Kita coba game yang berat. Kita main pakai The Doctor ya. Oke, kita coba lihat. Ini sih lancar ya, smooth ya. Masih stabil, jadi ya sobat bisa lihat sendiri ya. Masih cukup nyaman ini dimainkan. Oke, kita coba terus. Apakah nantinya akan ada macet? Saya coba habiskan satu pertandingan ini ya. Wah, tuh dia tuh. Tadi ada sedikit macet ya. Entah itu karena ngerender apa koneksi. Kurang tahu juga. Wah, macet lagi. Oke, jadi kalau untuk game yang lebih stay di tempat tadi itu lancar ya. Ternyata untuk game yang balap ini agak berasa berat sedikit. Tapi ini masih bisa dimainkan sih, masih cukup nyaman. Tapi kemarin sih di saat banyak orang menggunakan jaringan ya, itu memang ini grafiknya turun sob. Jadi grafiknya turun, tapi kalau sekarang mungkin lagi anak-anak lagi pada main ya. Ini macet parah nih. Jadi sekarang kondisi jaringannya memang tidak banyak yang pakai, jadi harusnya lebih baik sih
Kalau lagi dipakai rame-rame otomatis kebagi-bagi, jadi nggak maksimal juga. Tapi ya kalau tadi macetnya sering seperti itu ya nggak nyaman. Tapi ini masih sih, kalau untuk bocah-bocah sih ya kayaknya masih enjoy aja dia main. Oke, saya coba finishkan satu lap aja dulu, nanti kita cek ke game yang lain, misalkan GeForce Now ya. GeForce Now aja kemarin 50 fps berat ya. Oke, ini tapi kalau untuk main balapan menurut saya kurang enak ya, karena kan balapan ya pas macet gitu bisa keluar jalur. Cuman kalau main game yang tadi, waduh anak orang tuh jatuh tuh. Aduh, kualat, kualat cuy, kualat. Ayo kita mundurin, kita replay. Dah, op. Nah, nggak jadi jatuh kan? Itu serunya main MotoGP di sini. Oke, ini udah satu lap ya. Mungkin lanjut aja kita tes permainan GeForce Now. Oke, untuk tampilan depannya aja ini suara jalan, tapi sudah saya tekan apa-apa dia macet. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, ada tulisan di kanan atas paket loss high ya. Dan tiba-tiba gambarnya turun menjadi seperti 3GP dan tidak bergerak. Kalau suaranya sih jalan, jadi di sini bisa kita lihat ya untuk GeForce Now di saat sudah kena FUB, walaupun ini namanya IndiHome Packet Gamer, dia tidak support ya. Jadi tidak mendukung lah untuk speednya. Oke, mungkin untuk GeForce Now ini tidak saya lanjutkan ya, karena ini saja sudah sulit untuk bermain. Oke, jadi di video selanjutnya mungkin ini akan saya ganti paket IndiHome-nya. Seperti biasa ya, kita ganti paket yang lain, mungkin paket yang internet aja kalau bisa. Terus speednya kita cari yang sekitar 30-40 Mbps. Nanti kita lihat performanya bagaimana ya, kita tes semua game-game yang di sini seperti kemarin lah. Oke, mungkin ini bisa jadi rekomendasi bagi sobat yang mau pasang paket gamer ya. Memang ada add-on yang bagus dan mungkin juga berguna bagi sobat yang suka game. Kalau saya pribadi untuk game itu lebih ke play for fun ya, jadi bukan play for item atau skin atau apapun. Oke, silahkan support konten Viz TV ini dengan klik like dan subscribe ya, dan silahkan absen di kolom komentar jika sobat punya pengalaman yang berbeda. Oke sobat, itu tadi videonya. Jadi bagaimana menurut sobat ya? Kalau saya pribadi kayaknya saya mau ganti paket aja ya, karena ini harga paketnya cukup mahal ya, sekitar 700.000 lebih gitu ya. Jadi mungkin saya ganti paket yang 40 atau 50 Mbps yang harganya di bawah 500.000, karena itu ada ya. Ini paket gamer, jadi saya berharap main gamernya lancar terus ya. Nanti kita bandingkan dengan paket yang biasa, apakah sama-sama lancar, apakah paket gamer hanya ditambahkan add-on gamer aja seperti item-item bonus seperti kemarin gitu. Oke, sampai di sini aja mungkin videonya. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat, silahkan dibantu like, subscribe, dan komen ya sob. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.